Surat Maryam ayat 10 dan 11, kisah keajaiban yang diperoleh oleh Nabi Zakaria alaihissalam dengan Allah anugerahkan untuk beliau anak yang super duper keren luar biasa yang bernama Yahya alaihissalam. Dan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Zakaria untuk menjemput keajaiban itu adalah Allah menyuruh Zakaria untuk diam dan mengisi diamnya dengan zikratullah bukratan wa asiyya, mengingat Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Artinya diisi dengan zikir. Dan waktu itu Nabi Zakaria menurut ulama tafsir, beliau tidak cacat lisannya, benar-benar bisa ngomong. Hanya tidak bisa bicara dengan manusia tapi bisa berzikir. Jadi beliau bisa zikir, bisa mengucapkan kalimat-kalimat Alkitab yaitu Taurat. Beliau bisa membaca ayat-ayat Allah, beliau bisa mengucapkan kalimat bismillah dan seterusnya, tapi nggak bisa ngomong dengan manusia. Dan itu terjadi selama 3 malam. Dan akhirnya setelah 3 malam, Nabi Zakaria tiba-tiba dapat berita gembira kalau istri beliau hamil. Ini pelajaran penting banget buat kita. Kalau ini pernah berlaku terjadi kepada Nabi Zakaria, keajaiban dengan cara kayak gini, maka ini juga akan terjadi kepada kita. Itulah alasan kenapa kisah tersebut direkam dalam Al-Quran, supaya dia menjadi pelajaran hudan lil muttaqin. Itu kenapa Allah katakan Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang pengen memperbaiki diri, orang yang pengen dapat solusi. Muttaqin, orang yang pengen wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dapat jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang enggak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, diberikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu yukaffir anhu sayyi'atihi, dihapuskan semua dosa. Wa yu'dhim lahu ajra, dikasih reward yang berlipat-lipat. Maka siapa yang pengen dapetin keajaiban-keajaiban orang bertakwa itu, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuknya, hudan lil muttaqin. Nah, gimana cara kita jadiin Al-Quran sebagai petunjuk? Jawabannya juga ada di ayat yang sama, la raiba fih, jangan ragukan ayat-ayat Al-Quran, termasuk kisah-kisah yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita benar-benar percaya kisah Nabi Zakaria mendapatkan keajaiban dengan cara diam dan zikir, maka kita coba terapin itu dalam masalah hidup kita, insya Allah kita juga akan mendapatkan keajaiban dan kejutan seperti yang didapatin oleh Nabi Zakaria.